Bab 121, bobot kelima. Ini daftar peringkatnya. Susan Tian menunjuk ke sebuah tablet batu di depannya dan berkata, prasasti itu berwarna putih, tingginya 5 meter tetapi lebarnya kurang dari setengah meter, berdiri tegak di tanah seperti embrio pedang, mengarah langsung ke langit. Ada plakat kayu yang digantung di prasasti dari atas ke bawah, dan setiap plakat kayu memiliki nama di atasnya. Papan nama Susan Tian di urutan ke-26, dan papan nama Carson Chen di urutan ke-29. Pemain nomor 1 adalah Gu Xiaolin, yang telah memegang posisi nomor 1 selama lebih dari setahun, dan telah mencapai latihan kekuatan setahun yang lalu, kata Susan Tian. Latihan Jinjing. Carson Chen terkejut, agak tidak terduga. Itu benar, 3 basis kultivasi teratas semuanya telah mencapai kondisi latihan kekuatan. Nada bicara Susan Tian sangat setuju. Dengan cara ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenangkan 3 besar, lagi pula, ada celah besar antara alam darah energi dan keadaan latihan kekuatan. Untungnya, masih ada tempat ke-4 hingga ke-10 yang harus diperjuangkan, jika tidak maka akan terlalu mengecewakan. Carson Chen melihat dari atas ke bawah. Gu Xiaolin, Willow Hoka, Yan Zhongzheng, Bai Qiuming. Bai Qiuming, keluarga Bai? Tanya Carson Chen. Ya, Bai Qiuming adalah keluarga Bai. Susan Tian mengangguk, dan menatap Carson Chen dengan aneh. Sepertinya Carson Chen memiliki banyak konflik dengan Bai Yusan dan anggota keluarga Bai lainnya. Carson Chen, ada banyak anak dari keluarga Bai di Kiao Muyuan. Susan Tian mengingatkan, 5 sekolah seni bela diri utama di kota utama Jiwu, dan 8 kekuatan utama di kota utama Jiwu, kecuali untuk keluarga Nangong yang merupakan yang pertama. Yang kedua, anak-anak dari angkatan ketiga terutama akan memasuki Akademi Bela Diri Ekstrim, sedangkan anak-anak dari angkatan keempat hingga ke-8 akan ditugaskan ke 4 sekolah seni bela diri utama lainnya, dan mereka tidak akan mengganggu satu sama lain. Ini seperti membagi wilayah yang tak terlihat. Rupanya, anak-anak dari keluarga Bai sebagian besar datang ke Kiao Muyuan. Aku khawatir Bai Qiuming akan mengincarmu. Susan Tian berkata, Bai Yusan terluka parah dan meninggalkan Akademi Bela Diri Kiao. Dia kehilangan muka keluarga Bai, dan dia harus mendapatkannya kembali. Ayo, Carson Chen tersenyum tanpa rasa takut. Selama kultivasi lawan masih pada level alam darah energi, dia tidak akan takut. Tentu saja, berlatih Jinjing pun tidak bisa membuatnya takut, paling banyak karena kekuatannya yang kurang. Ada bangunan seni bela diri Tibet di Aula Tianyao, yang menampung semua jenis seni bela diri dan seni bela diri, pada dasarnya termasuk ke 6 aula lainnya, dan ada beberapa seni bela diri dan seni bela diri yang tidak dimiliki oleh 6 aula lainnya. Gedung Wushu Tianyao Tang dibagi menjadi 5 lantai. Lantai pertama berisi aneka catatan dan tulisan tangan, Dil. Lantai kedua berisi kungfu dan seni bela diri tingkat rendah tingkat manusia. Lapisan ketiga berisi tingkat menengah tingkat manusia, dan lapisan keempat berisi kelas atas tingkat manusia. Lapisan kelima berisi kelas atas tingkat manusia. Chen Zong dapat masuk dan keluar dari 4 lantai pertama sesuka hati, dan lantai 5 harus berada di peringkat 10 besar agar memenuhi syarat, yang dapat dianggap sebagai insentif untuk Balai Tianyao. Setelah memindai 3 lantai pertama, Carson Chen tidak menemukan sesuatu yang tidak terduga. Setelah memasuki lantai 4, ia menemukan beberapa seni bela diri dan seni bela diri yang tampaknya sangat bagus. Pada tingkat manusia tingkat tinggi, mereka dapat dianggap sebagai yang relatif terkemuka, dan kekuatan mereka lebih kuat. Namun, Carson Chen sekarang memiliki keterampilan pedang yang sebenarnya, jadi dia tidak perlu menggunakannya. Lone Star Sword Art Lone Star Yaoshi masih memiliki ruang untuk perbaikan, dan tidak perlu keterampilan pedang baru untuk saat ini. Ranah tidak diperlukan untuk saat ini. Di awal lantai 9 alam darah energi, akan butuh waktu lama untuk mencapai puncaknya. Di ruang latihan gedung kecil, Carson Chen diam-diam berpikir apakah ada cara untuk mempercepat kultivasi. Lagi pula, dalam setengah tahun, 4 perguruan tinggi akan merekrut saya pasti tidak ingin melewatkan waktu para murid.
Mau tak mau memikirkan proses menerobos dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 dari alam darah energi, menyentuh esensi giok yang menenggelamkan darah di dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun metode itu menerobos dengan cepat, itu sangat berbahaya, dan seseorang harus memiliki kekuatan batin dari master alam. Kekuatan sangat berbahaya untuk memukul Shen Sui Nu Jing dan menembus ke dalam hati. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Anda dapat mengambil risiko untuk meningkatkan kultivasi Anda, tetapi ini terlalu ekstrim, dan Anda tidak dapat menggunakannya kecuali terpaksa. Ayo cari mentor dan lihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak pil esensi darah. Jika tidak, saya hanya bisa membelinya secara langsung. Carson Chen diam-diam berkata, dia memiliki 200.000 koin giok putih bersamanya, dan dia bisa mendapatkan 20.000 giok putih lagi koin setiap bulan. Puncak dari tingkat keempat keterampilan surgawi pedang sejati, pertama-tama hancurkan ke tingkat kelima untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Carson Chen diam-diam. Setelah keterampilan pedang sejati mencapai tingkat kelima, kecepatan kultivasi akan meningkat lagi saat kekuatan diperkuat, dan waktu untuk mencapai puncak tingkat ke-9 alam darah energi akan dipersingkat lagi. Selain itu, setelah mencapai latihan fisik tingkat pertama, Anda dapat memulai latihan tingkat kedua, tetapi Anda membutuhkan Hubao Yijin Wan. Segera, Carson Chen mengerutkan kening. Hubao Yijin Wan adalah pil yang berbeda dari salep membran Bing Huo Quenching. Bahkan jika Carson Chen mengetahui metode terperinci, akan sulit untuk memperbaikinya karena dia bukan seorang apoteker. Cari apoteker dari Akademi Seni Bela Diri untuk membantu memperbaikinya. Meskipun ini mungkin membuat resep keluar, itu lebih baik daripada menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara memurnikan obat. Rencana saat ini adalah meningkatkan kekuatan basis kultivasi. Setelah 2 jam berlatih True Sword Heaven Absolute Kung Fu, selalu ada perasaan bahwa dia ingin menerobos. Carson Chen tahu bahwa waktunya belum tiba, tetapi setelah melalui kengerian antara hidup dan mati, seharusnya segera. Hanya dalam beberapa hari di dalam, Carson Chen diam berkata. Dia tidak bangun, tetapi sosoknya berkedip-kedip, dan dia berdiferensiasi menjadi Chen Zonglai yang lain. Tampaknya sulit membedakan yang asli dari yang palsu, tetapi jika orang yang jeli berhati-hati, dia bisa merasakan perbedaan nafas dan membedakan yang asli dari yang palsu, tetapi tidak mudah dalam pertempuran. Ini adalah teknik membelah bayangan dan tubuh di alam kesempurnaan, dan sudah terasa sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Di bawah Feng Ying, seperti Carson Chen, dia bergegas menuju tumpukan besi halus pada saat yang sama, tetapi Carson Chen memiliki pedang di tangannya, sedangkan Feng Ying tidak. Pedang terhunus, dan cahaya dingin seperti embun beku dan salju melesat di udara, rasa dingin tiba-tiba turun, dan bekas pedang terpotong di tumpukan besi halus. Carson Chen memusatkan perhatiannya, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengingat perasaan pedang yang memenggal kepala utusan kelelawar darah, berusaha menangkapnya sebanyak mungkin, seolah-olah dia akan menangkapnya, tetapi juga tampak jauh, dalam kabut. Setelah berlatih selama 1 jam, dia masih tidak dapat menemukan metode yang tepat, jadi Carson Chen tidak terburu-buru, dan berbalik untuk berlatih teknik pedang Lone Star. Setelah alam darah energi lantai 9, kekuatan ki dan darah lebih kuat dan lebih murni, dan kecepatan pemulihan lebih cepat, dapat melakukan Lone Star Shining the World berkali-kali, dan efek kultivasinya sangat bagus. Satu pedang demi satu demi satu bintang-bintang yang sepi menyala, menusuk tumpukan besi halus dengan bekas pedang yang jelas satu persatu, lebih dari 7 titik menembus ke dalam besi 100 lubang sama dengan setengah limbah. Satu-satunya bintang di alam penyempurnaan bersinar di dunia, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Setelah memulihkan ki, darah, dan kekuatan fisiknya, Carson Chen meninggalkan bangunan kecil itu dengan pedang Suang Liu palsu dan resep tulisan tangan Hubao Yijin Wan. Instruktur setuju untuk memasok Carson Chen dengan esensi dan pil darah sampai kultivasi Carson Chen mencapai puncak lantai 9 alam darah energi, dan kemudian dia pergi ke gedung pil.
Hubao Yijinwan, ini adalah pil untuk temper tendon. Alkemis Gao Jincai melihat resep di tangannya, matanya membelalak dan dia berseru tanpa henti. Itu benar, nada bicara Carson Chen sangat setuju. Lem tulang harimau darah, lem tulang macan tutul hitam, rumput tendon. Baiklah, pil yang disempurnakan dengan kombinasi semacam ini memang bisa meredam tendon dan membuatnya lebih kuat. Gao Jincai bergumam pada dirinya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri, dia sangat bersemangat. Apoteker Gao, bisakah Hubao Yijinwan dipraktikkan? Carson Chen menyela kegembiraan Gao Jinchal, dan bertanya dengan tenang. Saya belum pernah mempraktikkannya sebelumnya, jadi saya harus mencobanya untuk mengetahuinya. Gao Jincai bahkan tidak melihat ke atas, dia fokus meneliti resep sambil menjawab, dan kemudian berkata, saya 50% yakin. 50%, gumam Carson Chen, dan dia tidak 100% yakin bahwa dia akan melakukannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak dia berlatih, itu akan sia-sia. Tentu saja, jika dia mau belajar bagaimana menyempurnakan kedokteran, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi tidak diragukan lagi akan memakan banyak waktu, kemampuan belajarnya luar biasa, dan sulit melakukannya tanpa setengah tahun atau lebih. Gao Yaoshi, bantu saya melakukan perhitungan. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Hubao Yijin? Tanya Chen Zong. Uang terbatas, jadi kita harus merencanakannya secara wajar. Bahan baku yang dibutuhkan untuk memurnikan tungku pil macan tutul Yijin mungkin berharga lebih dari 80.000 koin giok putih, dan setiap tungku dapat menghasilkan 3 hingga 5 pil. Gao Jincai berkata setelah menghitung dalam hati, menyebabkan ekspresi Carson Chen tiba-tiba berubah. Dihitung dengan cara ini, satu butir adalah yang termurah, harganya lebih dari 10.000 koin giok putih, dan yang lebih mahal lebih dari 20.000 koin giok putih. Jangan lupa, Gao Jin mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya 50%, dan nilainya berlipat ganda lagi. Ini hanya biaya bahan mentah, tidak ada yang lain. Tiba-tiba satu kepala dan dua besar, Carson Chen tidak tahu berapa banyak pil Hubao Yijin yang dibutuhkan untuk berlatih latihan fisik tingkat kedua. Carson Chen, izinkan saya mendiskusikannya dengan Anda. Gao Jincai tiba-tiba menatap Carson Chen, matanya berbinar, yang membuat Carson Chen terlonjak. Apoteker Gao, tolong beritahu saya. Carson Chen mundur selangkah. Bisakah kamu mentransfer resep ini ke Akademi Bela Diri? Gao Jincai dengan cepat berkata, jangan khawatir, Akademi Bela Diri tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Transfer ke Akademi Bela Diri. Chen Zong berpikir, ini sepertinya solusi, tapi itu tergantung nilainya. Saya punya dua proposal. Pertama, transfer resep ke Akademi Bela Diri dan memberi Anda 1 juta koin giok putih sekaligus. Anda dapat membelinya setelah memurnikannya. Setiap pil hanya berharga 20.000 koin giok putih, kata Gao Jincai. Sebutir 20.000 giok putih sebenarnya sangat murah, lagi pula bahan bakunya sangat mahal, dan jika Anda memperhitungkan kemungkinan kegagalan serta waktu dan tenaga yang Anda keluarkan, tidak ada keuntungan sama sekali. Bagaimana dengan yang kedua? Carson Chen tidak terburu-buru. Yang kedua adalah memberimu pil Tiger Leopard Yijin gratis setiap kali kamu berlatih, tidak peduli kamu berhasil atau gagal, itu akan selalu efektif. Syarat pertama tidak diragukan lagi untuk melihat manfaatnya dalam waktu singkat. Lagi pula, ada jutaan koin giok putih di tangan secara langsung. Syarat kedua adalah jangka waktu yang lebih lama, terakumulasi perlahan, dan panen akhir harus lebih besar. Gao Yaoshi, jika aku bisa memberimu metode pemurnian yang terperinci, bisakah itu meningkatkan tingkat keberhasilan? Tanya Carson Chen tiba-tiba. Tentu saja, jika ada langkah-langkah pemurnian yang terperinci, tingkat keberhasilan dapat ditingkatkan setidaknya 20% atau bahkan 30%. Mata Gao Jincai berbinar lagi, jika Anda dapat memberikan langkah-langkah pemurnian yang terperinci, saya akan mengambil gambar. Syarat pertama 1 juta naik menjadi 2 juta, dan syarat kedua naik dari 1 butir menjadi 2. Gao Yaoshi,
izinkan saya bertanya sebelum Anda memilih, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan pil Yijin macan tutul harimau? Carson Chen khawatir menunggu terlalu lama. Aku akan menekan penyempurnaan lainnya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, dan berkonsentrasi pada pemurnian pil Yijin macan tutul macan. Jangan khawatir, ada 2 orang lain di Akademi Bela Diri Kiao yang mampu menyempurnakan selain aku. Biarkan mereka menyisihkan waktu untuk memperbaikinya. Lagi pula, pil Yijin harimau macan tutul ini dapat meredam tendon, yang baik untuk petarung di alam darah energi, dan juga baik untuk petarung yang berlatih seni bela diri alam kekuatan, dan ada pasar yang besar untuk itu. Gao Jinchai meyakinkan. Jadi, saya memilih kondisi kedua. Chen Zhongdao. Setelah itu, penyerahan selesai dengan disaksikan oleh mentor dan lainnya. Setelah menghela nafas lega, Carson Chen kembali dan terus berlatih. Waktu berlalu, dan pada hari kelima, saat berlatih, Carson Chen tiba-tiba merasakan aliran ki dan darah, kecepatan aliran meningkat lagi, kekuatan ki dan darah menjadi lebih tajam, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sepertinya juga telah ditingkatkan. True Sword Heaven Absolute Kung Fu, mencapai keinginannya untuk menerobos tahap kelima. Bersambung. Bab 122 Pedang mengalahkan Bai Qiuming. Aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu punya nyali untuk datang mencariku. Wajah Bai Qiuming dingin, matanya dingin dan tajam, seperti pedang yang mencoba menembus Carson Chen. Hehe, Chen Zong hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Pedang asli telah mencapai tingkat kelima, dan kekuatannya telah ditingkatkan. Carson Chen ingin menantang 10 besar. 3 yang pertama semuanya tentang latihan kekuatan, saya tidak memikirkannya untuk saat ini. Yang keempat hingga ke-10 dapat ditantang. Bai Qiuming adalah anak dari keluarga Bai. Ketika dia pertama kali memasuki aula Jianyao, Bai Yulo datang untuk membuat masalah. Setelah itu, Bai Yusan berulang kali mempersulit, lalu ada provokasi Bai Mings dan Bai Gu dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa Carson Chen telah membentuk banyak konflik dengan keluarga Bai, terutama setelah Bai Yusan terluka parah dan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri Kiao. Bahkan lebih memalukan, Carson Chen tidak percaya bahwa anak-anak dari keluarga Bai akan menyerah begitu saja. Sudah pasti Bai Qiuming akan mencari masalah untuknya, cepat atau lambat akan terjadi. Daripada menunggu, lebih baik mengambil inisiatif. Tantang daftar peringkat, jangan memukul dengan keras. Nada instruktur tegas. Jangan khawatir, guru, aku akan menunjukkan belas kasihan pada pedang itu, kata Bal Gurming Saral tersenyum, memegang gagang pedang dengan tangan kanan ria, dan perlahan mengeluarkan pedang besi itu. Bilah pedang itu bergoyang, seperti arus dingin, menyebur, dan dalam sekejap mata, itu menusuk di depan Carson Chen. Pedang Carson Chen masih dalam sarungnya. Menunggu pedang Bai Qiuming menyerang seperti air dingin, dia tiba-tiba meraih gagang ria dan mencabut pedang dari saringnya. Cahaya pedang seperti bulan yang memudar di langrai seolah-olah datang dari musim dingin, dan cahaya seperti embun beku dan salju turun, melintas, dan dinginnya tiba-tiba turun. Kedua pedang itu bertabrakan, emas dan besi berbenturan, dan suara yang menusuk telinga menembus emas dan bebatuan yang retak, mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Bisa menduduki peringkat keempat di Tianyao-tang, dan masih dipertahankan setelah ditantang berkali-kali. Kekuatan Bai Qiuming sangat kuat. Kekuatan semacam ini tidak hanya diwujudkan dalam level seni bela diri, tetapi juga dalam fondasi seni bela diri. Ilmu pedang terbuka, dan cahaya pedang seperti arus dingin berlapis dan berfluktuasi, membunuh mereka semua menuju Carson Chen, dan udara dipenuhi dengan rasa dingin. Di bawah pedang aliran beku palsu, cahaya dingin menyebar kemana-mana, embun beku dan salju menyebar, dan rasa dingin semakin meningkat. Kedua pedang bertabrakan lagi dan lagi. Bai Qiuming melakukan 6 transformasi dengan satu pedang, dan Carson Chen juga melakukan 6 transformasi dengan satu pedang. Meskipun dia bisa melakukan 8 transformasi dengan satu pedang, dia harus menyimpan reservasi yang diperlukan, kecuali kekuatannya tidak ada, sebaik lawannya.
Di bawah pedang yang sama dan 6 perubahan kedua belah pihak sangat cepat, seimbang untuk sementara waktu. Pendatang baru ini tidak buruk. Dia bisa melawan Bai Qiuming sejauh ini. Meng Changchun, yang berada di peringkat ke-6, mengangguk. Itu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi itu bukan kekuatan Bai Qiuming yang sebenarnya. Qi Fei, yang ke-7, berkata dengan acuh tak acuh, melengkungkan bibirnya. Dia telah menantang Bai Qiuming 2 kali, dan dia tahu kekuatan Bai Qiuming sangat kuat, jadi dia hanya masuk langit hanya dengan satu, tidak peduli seberapa kuat orang Yao Tang, seberapa kuat mereka. Kang Yuan, yang berada di peringkat ke-10, menatap Carson Chen, tampaknya tertarik, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Dia adalah salah satu murid Tian Yao Hou yang hadir ketika dia masuk ke gedung rumah kayu, dan dia cukup tertarik dengan fokus Chen Zong. Adapun 3 teratas, pertempuran di alam darah energi belum membangkitkan minat mereka, dan karena kultivasi mereka telah mencapai kondisi latihan kekuatan, masih banyak ruang untuk perbaikan. Mereka berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kultivasi mereka sebanyak mungkin, dan berusaha untuk menang kali ini. Mereka telah mencapai peringkat yang baik dalam perekrutan murid dari 4 istana utama. Setiap kali Bai Qiuming membuat gerakan pedang, telapak kaki kanannya akan berputar sedikit dalam sekejap, begitu halus sehingga kebanyakan orang tidak menyadarinya sama sekali. Tetapi saat pertempuran berlangsung, Carson Chen secara bertahap menyadari hal ini, dan menemukan bahwa setiap putaran, biarkan pedang menjadi lebih kuat. Aku juga bisa mencobanya. Carson Chen diam-diam berkata, dia menggunakan apa yang dia pelajari sekarang, dan memutar telapak kaki kanannya, mencoba menggunakannya untuk mengerahkan kekuatan. Dia gagal pertama kali dan hampir ditusuk oleh pedang Bai Qiuming. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Bai Qiuming memiliki trik kecilnya sendiri, dan Carson Chen juga memiliki trik kecilnya sendiri, tetapi sekarang, selain trik kecilnya sendiri, Carson Chen juga mulai mempelajari trik kecil Bai Qiuming. Setelah satu kegagalan, kedua kalinya dan ketiga kalinya, berkali-kali, Carson Chen mengamati dan mencobanya sendiri, menemukan kekurangannya dan melakukan perbaikan. Hanya mentor yang menemukan ini, dan tidak ada orang lain yang menyadarinya. Sebuah pedang menusuk Bai Qiuming, cahaya pedang mengalir beku, udara tampak membeku, dia melangkah keluar, kaki kanannya berputar dalam sekejap, semburan kekuatan meledak, dan dalam sekejap mata, dia menusuk lengan kanannya di sepanjang paha melalui pinggangnya, dikiring ke depan, kecepatan pedang segera meningkat, lebih cepat dan lebih ganas, tubuh pedang bergetar, membungkuk dan diluruskan seketika, dan meningkat lagi. Murid Bai Qiuming berkontraksi dengan tajam, dan pedang ini benar-benar meningkatkan kecepatan pedang 2 kali berturut-turut, tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih keras, melebihi reaksi. Dengan enggan mengayunkan pedang, ujung pedang Sudo Suang Liu menembus tubuh Bai Qiuming. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan bilahnya menekuk ke dalam. Dengan jentikan pergelangan tangan Bai Qiuming, kekuatan itu meletus. Ketika memantul, sama seperti itu hendak melawan, cahaya pedang lain datang di depannya. Itu adalah pedang Carson Chen setelah dipantulkan. Dia menggunakan kekuatan pantulan untuk meluruskan pedang, dan melakukan pembunuhan kedua. Keterampilan yang luar biasa, instruktur sangat terkejut. Keterampilan semacam ini ditampilkan di tangan petarung alam darah energi, dan ada perasaan yang tidak nyata, bahkan beberapa petarung yang berlatih jinjing mungkin tidak dapat melakukannya. Jenius, putra ini benar-benar jenius dalam bertarung, seru instruktur lagi. Dibandingkan dengan pertempuran dengan Su Zhantian belum lama ini, Carson Chen tidak diragukan lagi membuat kemajuan. Tentu saja, mungkin dia tidak mencoba yang terbaik saat bertarung dengan Su Zhantian. Dalam sekejap, Bai Qiuming mundur seperti panah tajam. Secara teoritis, mundur lebih lambat daripada maju, tetapi mundur menggunakan gerak kaki jauh lebih cepat dan keluar daripada maju normal. Ketika jarak dibuka, kekuatan Qi dan darah Bai Qiuming meletus dalam sekejap, pedang panjang bergetar,
cahaya pedang bergetar seperti air dingin, sepertinya ada suara air yang deras, dan segera berubah menjadi sungai kecil, menebas di udara, bergegas menuju Carson Chen. Kelihatannya seperti arus sungai kecil yang dingin, tetapi sebenarnya terdiri dari cahaya pedang yang menusuk dengan cepat, yang tak terbendung. Ini adalah jurus pedang ahli pedang, ilmu pedang Changliu disimpan di lantai 5 gedung Changwu Aula Tianyao. The Lone Star menyinari dunia. Kekuatan Bai Qiuming sangat dalam, dan ilmu pedang Changliu-nya juga telah dikembangkan hingga mencapai pencapaian yang luar biasa. Sangat terampil dalam penerapannya, dan sulit untuk menemukan kekurangan. Satu-satunya cara untuk bertarung adalah dengan seni bela diri tingkat tinggi. Satu-satunya bintang menyala, kesepian dan kesepian meresap, dan rasa kesempurnaan menjadi semakin kuat. Seni pedang Lone Star. Instruktur itu terkejut. Dia tahu bahwa seni pedang Lone Star sulit untuk dipraktikkan, tetapi dia tidak berharap Carson Chen menguasainya, dan tampaknya itu adalah tingkat kedua yang belum pernah tercatat di Akademi Bela Diri Kiao, dan itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tingkat. Kehendak spiritual Bai Qiuming sangat kuat, tetapi masih terpengaruh, dan dia merasa seolah-olah dia diasingkan oleh semua orang, ditinggalkan oleh dunia ini, dan perasaan kesepian itu memenuhi hatinya. Tidak bagus. Lagi pula, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Bai Qiuming segera bereaksi, tetapi gerakan pedang yang dia gunakan menjadi sia-sia, dan bintang tunggal telah membunuhnya. Meletus. Dalam bahaya, Bai Qiuming menjulurkan jari di tangan kirinya. Jari itu berwarna merah, menuangkan ki dan darah dalam jumlah besar dan meledak seketika, berubah menjadi ki yang menakutkan yang dapat memecahkan baja. Jari itu bertabrakan dengan ujung pedang, bilahnya bergetar hebat, dan satu-satunya bintang hancur, itu adalah jari besi retak seni bela diri tingkat atas tingkat manusia lainnya, yang dikembangkan oleh Bai Qiuming ke panggung pencapaian kecil, dan kekuatannya adalah menakjubkan. Bilah pedang ditekuk, mencari kelurusan dilekukan, dan pedang itu menusuk dengan kecepatan lebih cepat. Bai Qiuming segera mundur dan melakukan serangan balik dengan pedang, tapi dia masih agak terlalu lambat. Ujung pedang menebas di seberang, meninggalkan luka di wajah Bai Qiuming, darah meluap. 7 transformasi dengan satu pedang. Mentor itu terkejut untuk ketiga kalinya. Dia benar-benar telah mencapai ranah 7 transformasi dengan satu pedang. Murid-murid Aula Tianyao yang menyaksikan pertempuran juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, hanya Gu Xiaolin, yang berada di peringkat pertama, yang telah mencapai ranah ini. Bai Qiuming sangat marah. Dalam hal basis kultivasi, keduanya sama. Dalam hal kekuatan, mereka tidak unggul, dan dalam hal keterampilan, mereka tidak sebaik pihak lain. Dalam kompetisi seni bela diri, meskipun mereka unggul dalam kualitas, mereka tidak bisa menang dalam hal kekuatan. Dia tidak tahu bahwa Carson Chen setelah mengolah seni absolut surga pedang sejati ke tingkat kelima, kekuatan pedang dapat ditingkatkan sebesar 70%. Peningkatan semacam ini sangat menakutkan. Ilmu pedang Changliu, jari besi pecah, dan panah terbang digunakan satu demi satu. Selain teknik terlarang, Bai Qiuming menggunakan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang melonjak seperti arus dingin. Dengan cepat, bahkan ada momentum yang mencengangkan. Terlepas dari utusan kelelawar darah, ini adalah lawan alam darah energi terkuat yang pernah ditemui Carson Chen. Perasaan seimbang ini adalah pertempuran yang hebat, hangat, mendidih, dan menggembirakan. Selama Perang Vietnam, wajah Bai Qiuming menjadi semakin jelek, karena energi dan kekuatan darahnya mulai tidak mencukupi. Kekuatan seni bela diri ekstrim tingkat manusia sangat kuat, dan menghabiskan lebih banyak energi dan kekuatan darah. Di sisi lain tangan, Carson Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Anda harus tahu bahwa ketika Carson Chen berlatih seni surgawi pedang sejati ke tahap keempat, kekuatan ki dan darah di tubuhnya 2 kali lebih murni, dan ketika dia berlatih ke tahap kelima, dia menjadi 2 kali lebih murni lagi, sudah melampaui banyak puncak dari tingkat ke-9 alam darah energi.
kecepatan pemulihannya lebih cepat dan dia masih memiliki esensi giok yang menenggelamkan darah di tubuhnya. Bagaimana Bai Qiuming dapat bersaing dengan Carson Chen untuk konsumsi? Lambat laun, Bai Qiuming mulai kehilangan pijakan. Carson Chen mengambil kesempatan untuk melepaskan pedangnya. Di bawah 7 perubahan 1 pedang, Bai Qiuming mundur dengan mantap, dan akhirnya dipukul mundur oleh Carson Chen dan jatuh ke ring. Kekalahan semacam ini membuatnya sangat tidak rela. Tetapi jika Anda kalah, dan Anda akan menemukannya lain kali. Carson Chen, aku akan menantangmu lain kali, tunggu saja. Bai Qiuming mengucapkan kata-kata kasar, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak punya kesempatan. Jawaban Carson Chen sangat mendominasi. Pihak lain akan membuat kemajuan, dan Anda juga akan membuat kemajuan. Saya yakin kemajuan Anda sendiri akan lebih besar daripada kemajuan pihak lain. Bai Qiuming benar-benar kalah. Murid-murid yang menyaksikan pertempuran semuanya memiliki ekspresi tertegun. Seorang pendatang baru yang baru memasuki aula Tianyao selama beberapa hari tiba-tiba bergegas di depan mereka. Meskipun dia sangat tidak mau, dia bisa melihat proses pertempuran. Dia memang mengalahkan Bai Qiuming dengan kekuatannya sendiri, sulit. Pada daftar peringkat, papan nama Carson Chen ditempatkan di ketinggian keempat, dan 3 papan nama di atas bukanlah sesuatu yang bisa dia tantang untuk saat ini. Dibandingkan dengan peringkat ke-29, perlakuan di peringkat keempat jauh lebih baik. Selain bisa masuk ke lantai 5 gedung Changwu, Anda juga bisa mendapatkan 70.000 koin giok putih setiap bulan. Setiap saat, uang sangat penting bagi petarung, mungkin tidak digunakan untuk sementara waktu, tetapi akan selalu berguna ketika disimpan, karena kultivasi itu sendiri adalah hal yang sangat memakan sumber daya. Penuh semangat juang dan penuh percaya diri, Carson Chen percaya bahwa dia bisa terus maju. Dia datang ke gedung seni bela diri Tibet lagi dan langsung pergi ke lantai 5. Dia sangat ingin tahu tentang seni bela diri terbaik di tingkat manusia. Sekarang adalah waktu untuk benar-benar berhubungan dengannya. Bersambung.